Jadi PDI dapat 2 kursi, saya nomor 2, suaranya terbanyak nomor 2, 30.000. Wah, luar biasa. Saat itu ya. Saat itu ya. Kursi pertama 58.000. Nah, akhirnya ya alhamdulillah sekali lagi saya masuk Senayan dan banyak orang yang heran loh. Hendrawan modalnya cekak ya. Karena apa? Saat itu kan orang bilang kalau untuk menjadi caleg modalnya harus modal bom. Modal bom, oke. Ya. Jangan modal mercon. Gitu. Ya. Itu sebabnya dengan modal yang sederhana seperti itu masuk ya kita syukurilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Lintang Ratri Rahmiaji di kanal Inspirasi untuk Bangsa yang selalu ingin memberi inspirasi, membangun motivasi, dan syukur-syukur kalau bisa mencarikan solusi ya. Dan kali ini masih di edisi spesial ulang tahun UKSW atau Universitas Kristen Satya Wacana telah hadir di studio kita. Ini luar biasa sekali ya, susah loh nih cari jadwalnya ya. Beliau adalah Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI ya, seorang akademisi, wah luar biasa ya, dan juga aktivis dan juga politisi. Dan hari ini kita akan belajar banyak dari beliau, terutama tentang cerita-cerita kiprah beliau di Universitas Kristen Satya Wacana. Ini ngomong-ngomong pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi ya, Prof ya. Selamat sore Prof Hendrawan. Selamat sore Mbak Lintang, salam sehat. Salam sehat, matur nuwun sudah hadir di kanal Inspirasi untuk Bangsa ini, Prof. Menyenangkan sekali ya bertemu dengan anggota dewan yang juga akademisi, profesor ini. Nah, ini kalau nggak salah ternyata cuma ada 2 ya, Prof? Ya, Prof ya, di DPR ya, Prof ya. Kalau saya demikian. Iya. Baik, ini edisi spesial, Prof, tentang ulang tahun UKSW. Jadi hari ini kita mungkin ngobrol lebih banyak tentang bagaimana pengalaman Prof Hendrawan di UKSW ya, Prof ya. Nah, apakah menjadi mahasiswa UKSW itu adalah memang sudah menjadi target nih seorang remaja, Hendrawan saat remaja memang pengen masuk UKSW atau bagaimana, Prof? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perjalanannya masuk ke UKSW, Prof. Jadi Mbak Lintang, saya itu datang dari keluarga menengah ke bawah ya. Jadi ayah saya itu dengan ibu saya pedagang kecil lah. Sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas untuk keluarga kami. Itu terbukti dari kakak adik saya, mereka rata-rata berhenti di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Nah, kemudian ayah saya meninggal dan ibu saya meninggal. Jadi saya yatim piatu ketika lulus SMA itu. Nah, dalam kondisi ekonomi yang sulit, kemudian nilai saya cukup bagus di SMP dan SMA, kakak saya yang secara ekonomi lebih baik begitu, tapi juga tidak terlalu luar biasa, mendorong saya untuk melanjutkan studi. Nah, karena saya lulus dari SMP dan SMA Kristen, maka kami berusaha mencari pendeta yang bisa memberikan testimoni bahwa saya adalah keluarga miskin. Dan testimoni itu kami bawa ke Universitas Kristen Satya Wacana, dibaca oleh pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian diterima. Rupa-rupanya pendeta yang memberi testimoni itu memiliki kakak yang menjadi pembantu rektor
bidang keuangan di Satya Wacana. Jadi tadinya jadi gelombang 1 dan gelombang 2 saya ingat saat itu saya ditolak. Bukan karena nilai saya yang tidak mencukupi, tetapi karena sumbangan yang saya tulis dalam formulir itu dianggap terlalu rendah. Satya Wacana sebagai universitas swasta tentu berharap memperoleh dana dari sumbangan para mahasiswanya. Jadi saya di gelombang 1 dan gelombang 2 itu tidak diterima karena sumbangannya. Baru setelah ada testimoni dari pendeta itu, Pak Ruben, ya, dari Sidarja, Kabupaten Cilacap. Kemudian saya diterima dengan sumbangan yang pada saat itu saya kira tergolong rendah lah. Nah, akhirnya saya menjadi mahasiswa Satya Wacana tahun 1978 dan terbukti rektor membuat keputusan yang tidak salah karena 2,5 tahun kemudian saya menjadi mahasiswa teladan nasional tahun 1981, kemudian menjadi ketua Dewan Redaksi Koran Kampus atau Pers Kampus, kemudian lulus tepat waktu tahun 83 dan ketika ada persaingan untuk memperebutkan beasiswa ke Eropa, saya masih mengajar baru 3 bulan, saya mendapatkan beasiswa dari kerajaan Belgia. Dan kemudian sejarah mencatat saya menjadi dekan yang cukup muda, 29 tahun, masuk Museum Rekor Indonesia, dan kemudian menjadi guru besar yang relatif muda juga, pada usia 41 tahun. Jadi itulah sekelumit dari apa yang saya alami sebagai mahasiswa dan kemudian menjadi dosen. Saya langsung menjadi dosen, karena saat itu saya didorong oleh Pak Arief Budiman, sosiolog yang terkenal itu, untuk menjadi wartawan Tempo. Dan saya sudah memperoleh panggilan dari majalah Tempo untuk menjadi wartawan. Tetapi dekan Fakultas Ekonomi saat itu, Profesor John I. Halau, meminta saya untuk menjadi dosen. Saya masuk di tengah-tengah semester sehingga banyak waktu luang, kemudian ada tawaran perebutan beasiswa ke Belgia itu. Saya dikirim tes di Universitas Indonesia dan dari 65 peserta, 4 orang terpilih, 1 di antara 4 orang itu saya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Oke. Wah, saya sampai menahan nafas karena pencapaiannya luar biasa semua ya. Dalam usia yang muda bisa mencapai dekan, kemudian menjadi guru besar di usia 41. Saya hari ini 41 tahun. Belum juga jadi profesor. Jadi itu luar biasa sekali. Tapi sebelum kita bahas pelan-pelan nih ya, Prof ya. Mungkin kalau langsung sebagai highlight-nya kita sudah tahu, tapi boleh kita kulik sedikit-sedikit ya, Prof ya. Boleh, Mbak. Ketika kemudian Prof kan masuk gitu ya dengan perjuangan yang seperti yang Profesor sampaikan gitu, bagaimana kemudian seorang hendrawan muda ini mengatasi gitu ya, karena sudah tahu bahwa ini persoalannya ada gap ekonomi dan lain sebagainya, itu mindset apa pada waktu itu yang dibangun sehingga kemudian justru itu menjadikan Prof pada waktu itu malah jadi berprestasi dan ikut banyak sekali aktivitas, nggak punya minder gitu ya, kalau bahasa anak sekarang itu insecure gitu ya. Itu bagaimana Prof pada saat itu? Ya karena memang di SMP, di SMA nilai saya juga tidak pernah keluar dari 3 besar terbaik ya di seluruh sekolah ya. Jadi DNA-nya mungkin DNA yang sedikit berbeda ya, memiliki daya ingat yang tajam dan dapat bergaul dengan mudah. Apalagi saya tinggal di asrama mahasiswa. Kemudian saya selalu meminta
bantuan uang kuliah dari kampus, menjadi asisten dosen. Kemudian Satya Wacana itu sering sekali menerima ratusan orang dari Australia, Inggris untuk kursus bahasa Indonesia. Saya ikut kepanitiaan, pokoknya berbagai peluang yang bisa menghasilkan tambahan income, saya jalani dan uang-uang itu bisa saya gunakan untuk beli majalah. Saat itu majalah yang terkenal Prisma, ya, kemudian buku-buku, sehingga saya tidak pernah bisa jauh dari buku. Itu sebabnya sekarang rumah-rumah saya kan penuh dengan buku yang luar biasa. Prestasi buku saya luar biasa. Bahkan untuk pemenang Nobel Ekonomi mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia ya, koleksi bukunya. Luar biasa. Ya, Prof, kita kan tahu ya, Profesor kemudian kehilangan sosok gitu ya, menjadi role model ya, Bapak dan Ibu di usia yang muda. Kemudian ketika kuliah itu, adakah seseorang gitu ya, sosok yang kemudian menjadi role model gitu, yang menjadi patron misalnya gitu ya, Prof ya, yang kemudian Prof, oh kalau saya mau mengikuti jalur ini, kayaknya saya ikut organisasi ini seperti yang role model itu gitu misalnya, ada nggak Prof? Ya, jadi Satya Wacana saat itu ketika saya masuk 78, kemudian 79 itu mulai banyak dosen-dosen yang pulang dari luar negeri. Jadi banyak dosen yang dikirim oleh Satya Wacana kembali ya. Ada yang dari Cornell University, Iowa State University, dan mereka pakai jeans, rambutnya sedikit gondrong gitu kan. Tetapi bahasa Inggrisnya bagus, pegangannya buku-buku tebal ya. Nah, saya berusaha dalam tanda petik, wah ini hebat ini, akademisi seperti ini. Kemudian tahun 80, sosiolog dari Harvard University, Arif Budiman datang. Kemudian banyak sekali kegiatan di kampus, kelompok diskusi mahasiswa, ya kelompok-kelompok majalah dinding dan seterusnya. Dan perdebatan sangat hidup saat itu. Ada Ariel Herianto, yang sekarang menjadi salah satu penulis produktif Indonesia di luar negeri, ya. Kemudian ada Irwan Yulianto, wartawan Kompas, ya, George Adi Condro, dan Satya Wacana saat itu selalu dianggap sebagai kampus persemaian pemikiran-pemikiran alternatif. Kami berani mengkritik Orde Baru, ya, kami berani melawan kesemena-menaan dalam proyek Kedung Ombo, ya. Tokoh-tokoh nasional berdatangan di kampus. Saya masih ingat betul, Rendra datang, Muhtar Lubis datang, Daniel Dakidai datang, dan seterusnya, ya. Jadi kami betul-betul mendapatkan habitus yang luar biasa untuk kehidupan keilmuan. Nah, kondisi ini mendorong saya lebih serius begitu, melakukan penelitian, ya. Akhirnya ya evolusi kehidupan seperti ini mendorong saya muncul menjadi akademisi. Bahkan pada puncak ketika saya pulang dari Belgia tahun 1986 sampai tahun 1990, mungkin 1 minggu di Suara Merdeka tulisan saya minimal 2 ya, sebagai kolumnis ya. Kemudian didorong oleh teman-teman untuk berkiprah di level Jawa Tengah, punya banyak kenalan dari Undip, ya, dari UNS, teman-teman dari Gajah Mada, dan interaksi seperti ini melahirkan sinergi ya, melahirkan kemanfaatan silang yang akhirnya menumbuhkan watak sebagai akademisi dan akhirnya sekarang masuk ke dunia politik. Sesuai dengan visi KAPMI, yaitu terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi industri makanan dan minuman melalui persaingan yang sehat. Misi KAPMI yaitu memperjuangkan kepentingan industri makanan dan minuman dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan yang terkait, mengusahakan penyediaan produk pangan yang terjangkau, aman, bermutu dan bergizi bagi masyarakat, serta menguatkan kemampuan anggotanya di bidang keamanan pangan, pengolahan, gizi, dan kesehatan. Oke, ini ngobrolin masa kuliah ya, Prof ya. Jadi kalau saya bisa membayangkan gitu ya, ketika kuliah mungkin dulu
aktivis gitu ya, koran kampus gitu. Jadi tipikal mahasiswa yang seperti apa sih pada saat itu untuk jadi bisa sehebat ini tuh mahasiswa yang Mahasiswa miskin. Ya karena apa ya? Saya masih ingat betul, celana saja mungkin tidak lebih dari 3 ya, mungkin 2 ya lebih tepat. Kemudian tinggalnya di asrama mahasiswa itu kan paling murah ya kalau di Salatiga, karena saat itu sewa kamarnya Rp3.000 per bulan. Ya, kalau yang punya uang banyak tinggalnya di kos-kosan di luar. Ya, kalau di asrama makan pun bon. Baru nanti awal bulan kalau ada wesel datang, ya kami bayar. Ya, jadi memang hidupnya kalau untuk ukuran misalnya saya bandingkan dengan apa yang dialami anak saya tentu berbeda sekali ya. Ya, jadi kami betul-betul menghemat. Sekali makan saya masih ingat saat itu pada tahun saya bermahasiswa sekali makan itu antara 65 sampai 85 rupiah. Sekali makan. Sekali makan. Ada warung kesukaan nggak, Prof? Ada. Di asrama mahasiswa itu ada 2 catering, ada 2 kafe, rumah makan, dan kami bon punya catatan begitu hari ini makan apa, sampai nanti kalau wesel datang baru dilunasi. Baik banget ya ibunya catering. Ya, ada 2 ibu betul. Sangat berjasa sekali itu ibu ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya, Prof. Kalau kuliah gitu, Prof, pernah bolos-bolos juga nggak, Prof? Kalau pelajar teladan tuh? Saya kira hampir tidak pernah ya, karena Salatiga kan kota kecil. Jarak antara asrama mahasiswa dengan kampus itu jalan kaki 5-7 menit saja. Iya. Jadi ya dekat sekali, dan begitu selesai tidak ada kegiatan lain kecuali ke perpustakaan, ya. Kemudian kembali ke asrama, lampu itu menyala sampai pukul 11 malam, pukul 23 ya. Setelah itu kalau mau belajar pergi ke aula. Aula? Ke aula, jadi tapi jarang sekali orang yang setelah selesai pergi ke aula. Dan saat itu waktu saya diminta oleh kakak saya, apa yang you butuhkan untuk mendukung proses belajar mengajarmu, saya minta dibelikan mesin ketik. Saya masih ingat dibelikan mesin ketik Brother di Surabaya. Kemudian dengan mesin ketik itulah modal saya untuk ikut terlibat dalam pers kampus. Kemudian masih tahun ketiga sudah menulis di Sinar Harapan, ya, koran nasional saat itu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Menarik ya, Prof ya. Saya udah mulai bergerak ke aktivitas di kampus nih, Prof ya. Nah, apa yang membuat Prof tertarik di pers kampus pada saat itu? Karena kan ada saat itu ketika saya masuk, Menteri Pendidikannya Profesor Dr. Daud Yusuf. Programnya saat itu yang terkenal adalah NKK BKK, Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Perwakilan Kemahasiswaan, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Nah, Daud Yusuf saat itu mengatakan insan kampus bukan man in the street, bukan orang jalanan, tetapi man of analysis, manusia penganalisis yang tajam. Jadi bukan man of public meeting, bukan orang yang berteriak-teriak dalam kerumunan. Nah, mungkin program pemerintah seperti itu ya mendorong saya untuk lebih konsentrasi pada kegiatan akademik,
Nah, ada dua pilihan. Kegiatan yang ekstrakurikuler ya atau yang intrakurikuler. Nah, saya memilih yang intrakurikuler, menjadi anggota pers kampus. Kemudian dan luar biasa, anggota pers kampus ini dua menjadi wartawan Kompas yang cukup terkenal ya, Irwan Yulianto ya, dan satu Bre Redana, salah satu novelis kita yang tangguh dan sekarang menjadi penulis koran Kompas Minggu yang menginspirasi. Jadi teman-teman ini betul-betul mendedikasikan waktunya saat itu untuk kegiatan-kegiatan akademik di kampus. Yang masuk kelompok diskusi mahasiswa itu Ariel Herianto, George Adi Condro, dan yang lain-lain ini cukup terbukti menjadi ilmuwan yang sangat disegani. Ya, apa nama persmanya Prof itu? Kita mahasiswa. Oh, hitam mahasiswa. Kita. Oh, hitam. Apa? Nyanyian. Kita nyanyian ya, nyanyian kita mahasiswa. Ya, Saat itu di UGM ada Gelora Mahasiswa ya, ada di UI juga ya. Itu Prof sampai jadi dewan redaksinya, Pimret, bukan? Ketua dewan redaksi, kemudian waktu saya menjadi penanggung jawab, ketua dewan redaksinya Bre Redana. Ya, jadi itu sebabnya persahabatan kami sampai hari ini terus terjalin dengan baik. Wah, luar biasa. Selain pers kampus, apakah ada kegiatan lainnya, Prof? Asisten dosen. Asisten dosen. Nah, ini menarik nih, Prof. Asisten dosen ini, kalau kuliah itu ada nggak sih mata kuliah favorit pada saat itu, Prof? Tentu ada ya. Sebenarnya asisten dosen ini kan sebenarnya pekerjaan yang tidak terlalu sulit. Kami datang di kelas, mendengarkan dosennya bicara, kemudian bahan yang dibicarakan dosen itu kami cari dulu di perpustakaan. Jadi membaca lebih dulu sebenarnya, ya, membaca lebih dulu, kemudian kami sampaikan dengan versi yang lebih sederhana kepada para mahasiswa, sehingga kelihatannya wah ini hebat, padahal karena kami akses terhadap buku-buku itu lebih awal. Oh gitu. Iya. Memang mengajar begitu, Prof? Iya. Jadi kalau nanti tes tengah maupun tes akhir, biasanya dosennya mengatakan, oke, you buat soal dengan bobot 30%. Sebab kalau tidak diberi bobot, nanti mahasiswanya tidak tertarik untuk datang di kelas-kelas asistensi. Oh, ya. Jadi ada perbedaan ya, kelas asistensi dan kelas utama gitu, Prof? Beda. Jadi kelas asistensi dilakukan biasanya sore hari, ya. Kemudian dosen biasanya kuliahnya pagi. Kemudian untuk satu mata kuliah biasanya ada 2 asistennya. Jadi mahasiswa bebas memilih siapa yang asisten dosen yang mau diikuti. Ini menarik sekali loh. Saya baru tahu kalau ada kelas seperti ini. Jadi pertemuannya ada berapa kalau di UKSW itu? Pertemuan mahasiswa? Kalau 3 SKS kan 3 SKS kan pertemuannya 3 jam. Nah, biasanya dibuat 2 kali pertemuan. Oh, gitu. Dalam 1 minggu. Ya, jadi apa namanya intensitas interaksinya itu luar biasa ya di masa itu ya. Kalau sekarang saya dengar lebih longgar ya. Sekarang sepertinya hanya ada kelas asistensi ya. Nah, kelas asistensi itu fungsinya mungkin mahasiswa jadi lebih rileks untuk bertanya gitu ya, Prof ya. Betul, dan latihan-latihan soal ya. Dan latihan soal. Betul. Jadi mata kuliah yang membutuhkan banyak latihan itu selalu diberi asisten. Kalau fakultas ekonomi apa mata kuliah yang butuh asisten biasanya? Kalau saat itu saya menjadi asisten dari 2 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi itu kan banyak latihan-latihan. Kemudian yang kedua pengantar ekonomi perusahaan, PEP. Jadi ya. Jadi waktu itu dipilih oleh dosennya itu berdasarkan apa, Prof? Oh, IPK dong. Oh, IPK. Ya, yang boleh menjadi asisten itu ada persyaratannya, IPK-nya di atas 3,0. Oh, 3,0 ya. Jadi minimal B. Tetapi kan kami rata-rata IPK saat itu 3,5-an ya. Saya Mindo Sianipar,
dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Ya, Prof. Oke. Menarik sekali ya perjalanan menjadi asisten dosen ya, Prof ya. Lalu ketika kemudian ada tawaran beasiswa pada saat itu ya, Prof ya. Apa yang mendorong Prof untuk saya harus ikut nih gitu. Waktu itu tujuannya apa sebenarnya, Prof? Jadi saat itu Pak Arif Budiman meminta saya menjadi wartawan Tempo. Ya. Dia menulis surat kepada Zulkifli Lubis dan Gunawan Muhammad. Terus kemudian dia juga merekomendasikan Bray Redana, saat itu namanya di Satya Wacana Don Sabdono. Ya. Belum berubah nama seperti sekarang Bray Redana. Ya. Untuk Kompas. Nah, ketika dekan saat itu tahu saya sedang persiapan menjadi wartawan, terus dia menawari saya, pokoknya minggu depan you harus lamarannya masuk sebagai dosen. Nah, itu di tengah-tengah semester sebenarnya. Seharusnya kan rekrutmen sebaiknya di awal semester, sehingga dosen baru sudah diberi tugas untuk mengajar. Nah, karena saya direkrut di tengah jalan, dia melihat saya, luntang-lantung lah ya. Semester sudah berjalan, saya baru masuk sebagai dosen. Nah, saya diminta untuk membantu satu dosen muda yang lain. Saya masih ingat, diminta untuk mengajar sejarah pemikiran ilmu ekonomi. Jadi semacam doktrin ilmu ekonomi. Nah, karena dekan melihat, wah saya ini kok rileks sekali. Terus ada surat dari Kedutaan Besar Belgia menawarkan beasiswa untuk program master di Belgia. Itu sebabnya saya sebenarnya spekulasi ya. Daripada banyak kosong begitu, saya diberi waktu 2 minggu untuk persiapan, ya sudah persiapan. Kemudian tes di Universitas Indonesia, dari 65-an itu yang terpilih hanya 4. Ya, saya salah satu dari yang terpilih itu. Nah, itu sebabnya saya pergi ke Belgia, jadi cepat sekali ya. Dosen belum 1 semester sudah mendapatkan beasiswa dari kerajaan Belgia. Itu untuk sekolah berapa tahun atau jenjang apa pada waktu itu? Master, jadi 2,5 tahun karena 1 tahun harus persiapan. Oh ya. Preparatory year-nya 1 tahun, kemudian dilanjutkan dengan program intinya. Ya, tapi menarik loh, Prof. Kenapa kok mau jadi dosen aja? Kan pada waktu itu dapat kesempatan wartawan Tempo di Jakarta ya, Prof ya? Ya. Di Jakarta pula gitu misalnya. Apa yang menjadikan Prof, tidak nih, sepertinya saya jalur akademisi ini lebih tepat buat saya, itu apa pada saat itu pertimbangannya? Karena mungkin ya di Salatiga itu enak sekali loh, Mbak Lintang. Coba Mbak Lintang di Salatiga pasti kota yang masyarakatnya cerdas. Ya. Bisa dilihat indikatornya, misalnya jumlah pelanggan koran ya per 1.000 penduduk. Ya. Kemudian kota ini sangat toleran. Ya. Kota yang terpilih berkali-kali menjadi kota paling toleran. Betul. Ya, betul. Kampus kami itu disebut kampus Indonesia Mini. Ya, di Asrama Kartini yang saya tempati ini jumlah mahasiswanya dari mungkin puluhan suku ya berinteraksi. Ya, jadi suku Jawanya ada 10%, Chinese-nya 5%, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Ya, itu sebabnya. Kalau lihat dosen-dosen Satya Wacana kan banyak yang punya istri orang Amerika, orang Australia, ya. Terus atau orang Amerika punya istri di sini, orang Irlandia, dan karena memang interaksinya sangat bisa disebut kosmopolitan sebenarnya dari sisi itu ya. Meskipun penduduknya sedikit ya, hanya 100.000 sampai sekarang 200.000 lah. Jadi itu yang membuat saya stay aja di Salatiga gitu ya, Prof ya. Betul. Tapi kalau profesi dosen itu sendiri apa yang membuat Prof mantap di situ, Prof? Karena
ada dorongan dari dalam. Keluarga saya ini keluarga pedagang. Oh, oke. Jadi satu-satunya dari keluarga kami yang menyimpang dari arus utama keluarga adalah saya. Sampai hari ini pun begitu. Kakak saya semua berdagang, adik berdagang. Itu sebabnya dia heran. Kok you mau memilih jadi dosen? Ya, dosen kan penghasilannya tidak banyak. Ya, kakak saya yang kaya-kaya itu mengatakan, waduh, you kapan punya rumah ini? Ya. Iya. Tapi ya sekali lagi karena tadi rupa-rupanya investasi dalam reputasi berkorelasi dengan rezeki. Jadi semakin memiliki reputasi, semakin terbuka jalan untuk menangguk rezeki, begitu Mbak Lintang. Gitu ya, kompetensi berkorelasi dengan rezeki, gitu ya. Ya. Baik, kalau ketika di Belgia itu mengambil jurusan apa, Prof? Applied Economics, Oh, ilmu ekonomi terapan. Gelarnya MBA, Master of Business Administration. oke. Baik, Ya. itu bagaimana kiprah Prof di UKSP? Nah setelah pulang, begitu pulang, ada pemilihan dekan, Ya. kemudian kakak kelas saya di Leuven, Ya. almarhum Stephen Kakisina terpilih sebagai dekan. Oke. Nah begitu dia terpilih jadi dekan, ini Hendrawan sudah kembali nih, sudah saya angkat jadi PD1. Oh, langsung Itu sebabnya tahun 86 sampai 89 saya menjadi pembantu dekan 1. Baru nanti pemilihan berikutnya tahun 89 saya diangkat sebagai dekan. Iya, itu dengan pengalaman manajerial sebagai pengelola juga belum ada ya pada saat itu ya, Prof ya? Belum ada, tapi saat itu jaringan saya sudah cukup bagus ya. Saya sering berinteraksi dengan adiknya Pak Kutianggi, tokoh pengusaha di Semarang, Budi Darmawan, Ya. Insinyur Budi Darmawan, dulu Direktur Utama pabrik rokok Gentong Gotri. Iya. Ya. Dia punya pabrik furniture Fixo juga di Ungaran, punya Hortimart di Bawen. Ya. Jadi kemudian saya dengan Pak Budi membuat namanya business dinner, makan malam dalam kaitan dengan kerjasama kampus dunia usaha. Jadi saya kenal dengan pengusaha Semarang saat itu, almarhum Jamin CH, Tanah Mas Group, ya, Sri Ratu Group, dan seterusnya. Ya, jadi sudah cukup beken lah saat itu. Ya, Prof ya. Ya. Ya, jadi kita jadi tahu nih ya peta jalan kalau mau jadi dekan itu salah satunya bisa juga jadi jejaring gitu ya, Prof ya. Ya, betul. Siswa itu tadi berjejaring sampai dipercaya, direkomendasikan itu karena jejaring. Begitu ya, Prof ya. Betul. Terkait dengan kompetensi. Kami didirikan pada 15 April 1976. Pada saat awal berdiri memang kami diperuntukkan untuk asosiasi pengusaha yang import minuman dan makanan, khususnya minuman beralkohol. Sekitar tahun 90-an kami berubah menjadi asosiasi yang menaungi industri makanan dan minuman. Di mana misi kami, kita ingin memperjuangkan kepentingan industri makanan dan minuman terkait dengan para pemangku kepentingan semuanya. Baik, nah ini yang menarik ketika menjadi dekan, Prof. Kemudian pada saat itu ingat nggak, Prof? Waktu itu pengen menjadikan fakultas ekonomi sebagai apa ketika menjadi dekan pada saat itu? Program-programnya itu, Prof? The best faculty of economics in Central Java. Jadi itu moto saya saat itu ketika kampanye menjadi dekan. Dan itu dibuktikan dengan relasi yang baik dengan dunia usaha, ya. Waktu saya menjadi dekan, Jaya Suprana itu langsung mengirim surat ya. Apakah you ini dekan termuda? Terus saya mengatakan, kalau yang diukur adalah universitas yang ternama, mungkin saya dekan yang termuda. Akhirnya saya diberi anugerah rekor Museum Rekor Indonesia itu oleh Pak Jaya. Ya, jadi ya saat itu ya. Ya, untuk menuju the best faculty of economic di Central Java pada saat itu apa, Prof? Terobosan-terobosannya? Kami mengadakan kerjasama
dengan satu universitas di Belanda, ya. Kerjasama itu kami namakan Faculty and Staff Development Program, FSDP. Dan ini dari program ini kita mengirim orang untuk ambil program doktor dan publikasi di jurnal internasional. Itu sebabnya ya kami publikasi di banyak jurnal internasional. Contohnya Bulletin of Indonesian Economic Studies di ENU, ya. Kemudian beberapa jurnal di Eropa. Ya, jadi kita dorong, kita beri insentif orang yang melakukan penelitian dan terpublikasi, kami beri semacam insentif pendapatan berlebih gitulah untuk teman-teman itu. Ya, menarik sekali ya, Prof ya. Oke. Kemudian menjadi apa tuh namanya guru besar, ya, Prof ya. Menjadi guru besar itu apa kok studi concernnya pada saat itu untuk ekonomi apa, Prof? Ingat nggak, Prof? Saya kan tahun 2000 itu terserang stroke ya. Oh, oke. Saya saat itu mengajar di Universitas Indonesia. Ya. Jadi karena relasi itu saya berkenalan dengan Dr. Renald Kasali. Ya, sekarang sudah Profesor Renald Kasali. Kemudian saya diminta untuk membantu program doktor di UI. Ya, baik. Nah, mungkin karena sering naik mobil dari Salatiga Jakarta tidak seperti sekarang ya. Ada tol begitu. Ya. Capek begitu, letih dan ada daya tahan yang jebol begitu. Terus tahun 2000 saya sakit. Nah, tapi sakit itu karena saya masih dekan ya. Kemudian saya menggunakan waktu di rumah istirahat itu untuk mempublikasikan beberapa jurnal. Akhirnya terbit di satu jurnal di Taiwan, terus satu di Gajah Mada International Journal of Business, kemudian ditambah dengan jurnal lain yang bersama-sama dengan teman-teman di Belanda itu. Kemudian saya memenuhi syarat untuk menjadi calon guru besar. Dan menarik sekali karena SK guru besar saya ditandatangani oleh Menteri Pendidikan di masa Gus Dur sebagai presiden. Jadi Dr. Yahya Muhaimin, almarhum sudah. Jadi, 1 minggu sebelum beliau turun, sebelum Gus Dur turun, ketemu saya di lapangan terbang. Saya mengatakan, Pak Menteri, berkas saya sudah ada di mejanya Pak Menteri, kok belum ditandatangani? Mungkin kok kaget sedikit gitu Pak Yahya Muhaimin. Kemudian coba saya cek, wah nanti repot, seminggu lagi saya bisa nggak jadi menteri sudah. Ya, itu sebabnya ketika beliau wafat, saya termasuk yang sedih dan membagikan berita duka itu ke seluruh teman-teman di MPR. Ya, Prof Yahya Muhaimin. Ya, beliau juga di UAI ya, Prof ya. Ya, betul. Ya, tapi itu dikerjakan ketika Prof Hendrawan sakit ya. Sakit ya. Pada saat itu, wah, itu gimana caranya, Prof? Padahal gerah stroke. Yang sakit kan fisiknya ya, Mbak ya. Oke. Saat itu tangan kiri saya lumpuh 3 bulan. Oke. Ya, jadi tapi kan pikiran karena pengobatan stroke itu kan sangat ketat ya. Minum jus apel tiap pagi, jadi malah pikirannya semakin tajam. Cemerlang. Jadi, iya. Jadi itu pada waktu itu dengan keterbatasan fisik, lalu apa yang dilakukan, Prof, kalau untuk menulis? Ya, kan masih pakai komputer yang sangat sederhana, ya. Kemudian ya menulis artikel, menulis ya. Ya, saya juga tadi mendengar bahwa Prof ini sangat produktif sekali ya menulis ya, Prof ya. Dulu ya. Kalau sekarang produktif mendengarkan. Nah, pada saat menulis itu ada kebiasaan nggak, Prof? Misalnya menulisnya harus pagi hari atau membiasakan menulis setiap hari berapa paragraf atau seperti apa untuk menjadi produktif pada saat malam? Kalau saya kelelawar.
Jadi pukul 10 malam sampai 1 pagi. Oh, Ya. Biasanya concernnya tentang apa, Prof? Kalau menulis itu sukanya nulis tentang apa pada saat ekonomi juga? Ekonomi dan bisnis tentu saja. Ya. Baru belakangan ketika saya di Jakarta tahun 2004 itu kan saya pindah ke Jakarta. Ya. Saya menjadi kolumnis koran Sindo seputar Indonesia selama 3 tahun. Itu baru saya mix dengan sastra sebagian ya. Itu sudah dikumpulkan jadi buku belum, Prof? Oh sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, Prof. Ada kumpulan yang diterbitkan oleh Yayasan Obor, ya, judulnya Ekonomi Naluri versus Ekonomi Naluri. Ekonomi naluri versus Nurani versus naluri, ya. versus Jadi naluri versus nurani. Oh, apa itu, Prof? Secara highlight itu apa arti dari judul itu? Jadi naluri itu kan berarti manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri, berusaha mengakumulasi kekayaan, greedy ya, serakah ya. Nah, lawannya ekonomi nurani. Ekonomi yang didasarkan atas kepedulian sosial ya, atas hati ya. Jadi saya sengaja buat polarisasi ya, dibuat dikotomi. Nah, saya pernah dipanggil ceramah di Akbar Tanjung Institute. Begitu lihat judulnya, dia bilang begini, wah ini yang senang Pak Wiranto. Karena Hanura kan. Oh, ya nurani. Terus saya bilang, ini tidak ada kaitannya dengan Hanura Pak Akbar, ini hanya judul saja, ekonomi naluri versus ekonomi nurani. Dan kita mendorong agar yang kita bangun ekosistem ekonomi yang peduli terhadap sesama manusia, terhadap rakyat miskin, terhadap persoalan-persoalan sosial, lingkungan, dan seterusnya. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda. Prof, yang kemudian menarik adalah lompatan dari akademisi kok bukan jadi pengusaha tapi jadi politisi. Ini gimana, Prof? Jadi di Satya Wacana itu kalau kita sudah mengabdi sekitar 20 tahun begitu, Ya. itu punya hak cuti. Namanya cuti di luar tanggungan, CDT, selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, saat itu saya dengar Pak Kwik Kiangi, saat itu Menteri Koordinator Perekonomian di zamannya Gus Dur, kemudian ketika Presiden Megawati dia menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Itu mau mendirikan program doktor di Institut Bisnis Indonesia di Sunter ya, di Jakarta. Nah, mereka kekurangan guru besar. Itu sebabnya mereka tugaskan anaknya, anak bungsunya namanya Kwik Inglan, untuk cari guru besar coba. Nah, saya termasuk salah satu yang dikontak. Terus saya tanya, waduh Jakarta ini wilayah baru, ya, gajinya berapa, kalau kontrak rumah harganya berapa, ya, kemudian jarak kampus ke rumah yang dikontrak itu berapa jauh. Ya. Tapi akhirnya toh keputusannya saya berangkat ya mulai Mei 2004 saya menjadi staf di IBI ya. Kemudian saat itu kebetulan ada pemilihan presiden. Ya. Ya. Saya masuk tim ahli Megawati Center. Saat itu kami mengusung Mega Hasim. Megawati Hasim Musadi. Saya izin kepada Pak Kwik, kan saya kerjanya hanya sampai sore. Kalau malam sampai pagi di Mega Center ya. Wah, yuk apa? Bisa di sana ya. Saya usahakan bisa Pak Kwik membagi waktu. Akhirnya sejarah membuktikan karena keterlibatan saya di Mega Center itu, Pak Taufik Kemas
meminta saya untuk menjadi calon legislatif akhirnya. Oke, itu calon legislatif dari mana, Prof. Hendrawan? Saat itu sebenarnya pilihan saya harusnya Jateng 1 ya, Satu. Semarang, Kendal, Salatiga. Oke. Tapi Pak Taufik bilang, you tidak akan menang dari Pak Cahyokumolo. Iya. Terus kalau begitu saya milih Jateng 8, Jateng 8. Cilacap Banyumas, tempat lahir saya. Lahir. Pak Taufik bilang, you kalah dengan Budiman Sujatmiko. Jadi akhirnya kalau begitu gini, you di Jateng 10 saja. Pemalang, Pekalongan, Batang. Wah, saya kaget juga. Karena di daerah situ saya tidak memiliki keluarga ya. Jadi pertama saya dicalonkan di situ, yang saya cari ada tidak alumni Satya Wacana yang berasal dari daerah itu. Ada 1-2 dan itulah teman-teman pertama yang saya kontak ketika saya ditugasi untuk menjadi calon legislatif dari dapil tersebut. Dan berhasil pada saat itu? Nah inilah, memang nasib itu istilahnya Khairil Anwar ya, kesunyian masing-masingnya. Jadi pada saat itu PKB, partai yang sangat kuat di Pantura, itu sedikit terbelah antara PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin Iskandar. Ya, Presiden SBY berpihak kepada PKB-nya Muhaimin Iskandar. PKB-nya Gus Dur ya, kita semua tahu ya, ketua umumnya Ali Maskur Musa, sekjennya Yeni Wahid, kalah di Mahkamah Agung. Nah, karena ada pertikaian itu, mereka yang kecewa dengan PKB itu ada yang suaranya dialihkan ke PDI Perjuangan. Ya, jadi PDI dapat 2 kursi, saya nomor 2, suaranya terbanyak nomor 2, 30.000. Wah, luar biasa. Saat itu ya. Saat itu ya. Kursi pertama 58.000. Nah, akhirnya ya alhamdulillah sekali lagi saya masuk Senayan dan banyak orang yang heran loh. Hendrawan modalnya cekak ya. Karena apa? Saat itu kan orang bilang kalau untuk menjadi caleg modalnya harus modal bom. Modal bom, oke. Jangan modal mercon. Gitu. Ya. Itu sebabnya dengan modal yang sederhana seperti itu masuk ya kita syukurilah. Dan setelah 2009 menjadi anggota dewan sampai sekarang ini periode yang ketiga. GAPMI mempunyai peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah untuk menumbuh kembangkan industri makanan dan minuman di Indonesia. Wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha pangan, serta juga sebagai forum komunikasi antara pelaku usaha pangan. Dengan berperan aktif dalam promosi dagang, serta peningkatan daya saing produk makanan minuman Indonesia di pasar global. Periode yang ketiga, Masya Allah. Oke, Prof. Nah, ketika di anggota Dewan, kira-kira apa pada saat waktu periode sebelumnya dan sekarang, apa program yang Prof dorong ini untuk ekonomi Indonesia, Prof? Jadi periode pertama itu 2009-2014. Ya. Saya di Komisi 6. Komisi 6. Komisi 6 itu komisi yang membawahi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, perlindungan konsumen, dan seterusnya. Ketuanya saat itu Pak Erlangga Hartarto. Oh ya. Saya ketua Poksi PDI Perjuangan. Jadi setiap kali pasti pimpinan komisi berdiskusi dengan ketua Poksi, kelompok fraksi. Nah, kami berhasil menyelesaikan banyak undang-undang yang disebut undang-undang Babon, undang-undang perindustrian, undang-undang perdagangan, undang-undang perdagangan berjangka, lembaga keuangan mikro. Yang satu aja yang undang-undang koperasi yang dibatalkan secara total oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kami dengan Pak Erlangga dan kawan-kawan dulu menyelesaikan undang-undang yang paling penting dalam sektor-sektor di Komisi 6. Setelah itu tahun 2014 saya pindah ke Komisi 11 sampai sekarang.
Itu Komisi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara. Oke. Nah, di komisi ini juga beberapa undang-undang sudah diselesaikan. Yang terakhir Omnibus Law ya, harmonisasi peraturan perpajakan, kemudian hubungan keuangan pusat dan daerah, ya, pengampunan pajak, ya. Jadi sekali lagi karena fungsi DPR kan 3, legislasi, pembuatan undang-undang, pengawasan, dan anggaran. Kalau anggaran kan sudah ada badan yang khusus, namanya Badan Anggaran. Nah, legislasi ini peranan komisi dan badan legislasi begitu penting, itu sebabnya selama 10 tahun saya ditempatkan oleh fraksi di badan legislasi. Jadi nyambung lah. Di komisi ada kebutuhan untuk membuat undang-undang, di badan legislasi ya dapur untuk membicarakan substansi undang-undangnya. Baik, Prof. Nah, kalau mau melihat ini, mumpung nih ketemu Prof. Hendrawan, bagaimana sebetulnya, Prof, situasi dan kondisi perekonomian Indonesia nih, Prof, nih ya, kalau boleh menganalisis tahun 2002 dan mungkin prediksi tahun mendatang itu seperti apa sebetulnya ekonomi Indonesia, Prof? Sebenarnya begini, ekonomi kita kan sebenarnya strukturnya masih rapuh ya. Oke. Jadi kalau istilahnya Ibu Sri Mulyani, tungkainya masih lemah. Jadi belum bisa berlari kencang. Ya. Nah, contohnya sebagian besar penerimaan negara ya yang kita andalkan pajak ya, penerimaan perpajakan tidak tinggi-tinggi amat. Pajak, penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto itu baru sekitar 10%. Harusnya untuk negara seperti Indonesia bisa 15-17%. Itu sebabnya jumlah utang kita semakin hari semakin besar. Apalagi terpukul pandemi dan destabilitas ekonomi dunia ya. Jadi agak berat memang APBN kita defisit terus ya. Mata uang rupiah selama Indonesia merdeka mengalami penurunan lebih dari 5.000%. Ya. Kalau dulu kan katanya $1 3 rupiah. Ya. Pada awal tahun 46. Ya. Sekarang $1 15.000 lah kurang lebih. Ya, jadi berat sekali. Kemudian ekspor kita masih didominasi komoditas. Oh, bukan barang. Jadi yang nilai tambahnya belum tinggi. Kita ekspor batu bara, kelapa sawit, nikel, tembakau, dan seterusnya yang belum diolah. Itu sebabnya kunci sukses kita seharusnya melakukan akselerasi transformasi. Kita harus mampu bertransformasi menjadi negara industri ya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, ini yang sedang diusahakan oleh Presiden Jokowi dengan titik masuknya pembenahan infrastruktur dan pelayanan birokrasi. Jadi infrastruktur digenjot terus-menerus, ya, pelayanan birokrasi dibuat efisien, konektivitas antar moda transportasi dibangun, ya, pada saat yang sama industri keuangan dibuat lebih efisien. Tapi sekali lagi, it takes time. Roma tidak bisa dibangun dalam semalam. Ya, untuk menjadi negara maju dibutuhkan pembangunan yang konsisten ya berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya pada zaman Pak Harto itu peluang emas ya. Karena 30 tahun Pak Harto tidak tergoyahkan ya. Tetapi saat itu sekali lagi ada aspek yang diabaikan, yaitu aspek kebebasan. Ya, demokrasi harus berjalan seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Nah, akhirnya kita semua tahu ya ada tuntutan untuk melakukan reformasi. Penyakit kita masih tetap sama dari zaman dulu sampai sekarang, korupsi. Ya. Korupsi menjadi penyakit yang luar biasa. Ya. Bahkan banyak orang mengatakan kalau menjadi pejabat katanya corruptio ergo sum. Aku korupsi karena itu aku ada. Sampai itu ya, Prof ya. Di filsafat ilmu kan ada
iya. Descartes, filsuf Prancis itu. Saya Cogito ergo sum. saya Corruptio ergo sum. Tapi sekali lagi mudah-mudahan dengan perbaikan literasi, demokrasi, ya, perbaikan tata kelola korporasi dan seterusnya, tata kelola pemerintahan, nanti pada akhirnya kita bisa memerangi penyakit yang luar biasa ganas ini. Amin, amin. Baik, Prof. Kita kembali ke UKSW nih, Prof ya. Menjadi Profesor Hendrawan Supratekno hari ini. Tentu saja nilai-nilai UKSW ini mengilhami gitu ya, Prof ya. Menginspirasi. Boleh di-share nggak, Prof? Apa saja nilai-nilai UKSW dan kemudian mungkin hal-hal yang menjadi culture gitu ya di UKSW yang menjadikan Prof seperti sekarang? Saya kira karena tadi Indonesia Mini ya, UKSW Indonesia Mini, sehingga sudah menjadi bagian hidup kita selalu berusaha inklusif, ya, inklusif, membuka ruang untuk dialog, komunikasi, ya, kemudian terbiasa beradu argumentasi, ya. Saat itu slogan UKSW yang terkenal adalah creative minority. Jadi melahirkan lulusan-lulusan yang minoritas tetapi berdaya cipta tinggi. Wow, ya. Itu saya masih ingat betul ya. Jadi itu sebabnya kami dilatih untuk membangun konstruksi pemikiran yang siap untuk diadu begitu. Sekali ya, ini UKSW luar biasa sekali dunia. Nah, kalau tadi ini ada pertanyaan terakhir nih, Prof. Kita tadi sudah mendengar bagaimana ketika Prof Hendrawan berkuliah, ada banyak sekali tokoh-tokoh luar biasa yang kemudian menjadi roh dari UKSW ini menjadi berkembang seperti tadi pemikiran alternatif gitu ya. Kalau Prof melihat UKSW hari ini, Prof, dan kemudian apa kira-kira harapan Prof gitu ya terhadap UKSW untuk kemudian misalnya dengan tadi ya standar dan kriteria pada saat itu, pada saat Prof kuliah dengan semua semangat untuk mengembangkan kreativitas berpikir gitu ya, Prof. Apa nih, Prof, untuk UKSW? Setiap bulan satu kali paling tidak kan saya pulang ke Salatiga karena saya masih punya rumah di Salatiga. Saya selalu berusaha bertemu dengan senior-senior dan saya memberi 2 catatan. Yang pertama, mengapa sejak tahun 88 setiap kali ada pemilihan rektor selalu diwarnai dengan ketegangan. Oke. Jadi puncaknya kan kita semua tahu tahun 93-94 ketika Arief Budiman dengan kawan-kawan melakukan moratorium, berhenti melakukan kegiatan-kegiatan kampus sehingga ada pemecatan yang banyak sekali, ya, sampai akhirnya Satya Wacana kehilangan puluhan doktor dan puluhan master saat itu, ya, pada pindah, ada yang ke Kanada, ke Jerman dan seterusnya, termasuk Ariel pergi ke Australia, Arief Budiman ke Australia dan seterusnya. Jadi selalu ada masalah dalam proses pengelolaan kekuasaan di dalam kampus. Terus yang kedua, atmosfer akademik. Itu sebabnya saya mendorong rektor untuk membuat pusat-pusat studi. Guru besar diberi asisten ya khusus untuk melahirkan karya-karya yang produktif dan kreatif dan diberi insentif. Itu sebabnya saya dengan sejumlah alumni senior sedang membicarakan endowment fund. Dana abadi yang ya, bila perlu kalau you menulis di jurnal internasional, kita beri 50 juta rupiah on top of semua yang lain. Ya, kalau memenangkan Nobel, yang tentu saja hanya impian, utopia ya, kita beri sekian puluh miliar. Ya, tapi kalau ada dananya kan, oke. Ya, sedang diusahakan. Bahkan kami mengusulkan pemberian prizes, penghargaan dalam bidang humaniora, ilmu pasti, ya, ilmu sosial, ya, sehingga kita betul-betul bisa memenuhi itu loh. Salah satu prinsip ekonomi kan people response to incentives.
Manusia selalu lebih suka kalau dirangsang. Ya. Iya. Ya, suka dengan rangsangan. Itu sebabnya ini teori-teori yang terakhir ini diterapkan dalam pengelolaan kampus. Sehingga orang tidak hanya berjubel memperebutkan jabatan-jabatan struktural. Baik. Itu yang ingin kami lakukan. Tetapi mencari dana abadi, ya ratusan miliar, ya kalau perguruan tinggi negeri kan gampang. Ya kan? Kalau Undip kan gampang. Atau UGM gampang, tetapi kalau swasta kan berat. Ya harus memobilisasi sumber daya alumninya ya. Oh, betul. Baik, Prof. Saya berterima kasih atas perbincangan dan ilmunya hari ini, Prof. Satu lagi ya, Prof ya, nambah ya, Prof. Pesan untuk generasi muda nih, Prof. Bagaimana bisa menjadi sosok seperti Prof Hendrawan Supratikno, yang lain gitu ya, Prof ya. Biar bisa ada Prof Hendrawan yang lain itu. Pesannya apa, Prof, untuk generasi muda, Prof? Katanya ada semacam tuturan bijaksana begitu, setiap zaman punya aktornya, setiap aktor punya zamannya. Jadi itu sebabnya ya yang penting ya yang perlu dibangun adalah kalau untuk komunitas kampus yang perlu dibangun adalah academic curiosity, keingintahuan akademik ya, yang dibangun bersama-sama dengan integritas yang tinggi. Ya. Integritas ya, kemudian kuriositas yang tinggi itu pada akhirnya akan melahirkan reputasi akademik, dan reputasi inilah yang akan menentukan percaturan kontestasi antar kampus di masa depan. Ya, kita lihat di Amerika Serikat misalnya, kampus-kampus yang luar biasa itu ya ternyata profesornya ya atau akademisinya bertahun-tahun ya menekuni satu bidang khusus ya, sehingga memiliki kompetensi yang luar biasa dalam bidangnya. Terima kasih Prof Hendrawan Supratikno. Wah, ini luar biasa ya, kita banyak sekali pencerahan hari ini dari seorang yang datang bukan dari kalangan mayoritas, betul-betul membuktikan ada kreatif minority tadi ya, tidak pantang menyerah, tahu apa yang kita mau gitu ya, dan kemudian serius untuk menjalani tujuan kita dalam hidup ini. Terima kasih Prof Hendrawan Supratikno. Ini adalah sebuah ilmu untuk teman-teman, terutama tidak hanya di UKSW ya, tapi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan seperti halnya yang kami tujukan di Inspirasi untuk Bangsa, memberi inspirasi, membangun motivasi, syukur-syukur kalau bisa menjadi solusi. Terima kasih atas perbincangan kita. Oke. Saya Lintang Ratri Rahmiaji pamit undur diri. Kita bertemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Matur nuwun. Terima kasih.